Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah, gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kue wong Islam jari demi Allah ora wani luka. Sehingga masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, kadang untuk duit, kadang ora. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jadi eling-eling ya, terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Ya, ada yang paling penting lagi di bulan Ramadan ini, karena ini bulan untuk kita, hadiah buat kita. Jadi satu bulan ini hadiah. Ya, karena apa? Bulan sebelumnya disebutkan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Maka bulan Rajab itu disunahkan untuk membaca banyak istighfar. Kalau Syawal, Sya'ban kemarin sebelum Ramadan, Sya'ban itu syahri. Maksudnya adalah bulannya Rasulullah SAW. Kalau kemarin memperbanyak baca sholawat. Nah, sekarang ini bulan kita, hadiah buat kita. Maka oleh Rasulullah diajarin memperbanyak permintaan yang paling besar, yang paling agung apa? Minta untuk dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Itu. Karena ending ini kuat. Jangan kerja apapun ya, repot apapun, ibadah apapun, ujungnya untuk apa? Untuk nanti kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Dua pilihan itu aja. Nah, kita biar terhindar dari api neraka dan kita dimasukkan di surga. Nah, sekarang ini waktunya. Makanya doanya apa? Diajarin doa ucapan 4 hal. Bacanya Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita minta apa? Ketetapan iman. Jadi sampai akhir hayat kita, iman ini yang akan kita bawa. Karena tanpa iman ini pasti kita akan masuk ke neraka. Makanya kita minta asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Selama menjalani hidup kita pasti banyak salah, pasti banyak dosa. Makanya minta ampun ya. Yang tidak pernah melakukan dosa itu cuma Rasulullah SAW dan para nabi saja. Dan kita ini banyak salahnya. Makanya apa? Minta dibersihkan selama 1 bulan ini dosa-dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita, Allah hapus, kemudian dicatat dengan catatannya amal soleh. Kemudian setelah itu apa? Baru minta Allahumma inni a'udhu Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udhu bika minan nar. Ya Allah, saya minta dimasukkan surga dan dihindarkan dari api neraka. Nah, kesempatannya mintanya sekarang. Karena ini bulan kita, minta masih banyak. Makanya membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar itu dibaca kapanpun dimanapun asal tidak di tempat yang kotor ya, di tempat yang najis ya. Dengan ibu sambil masak baca, sambil apa niki dengan nonton apa sepak bola misalnya, ini tetap baca dalam kondisi apapun ya, kegiatan apapun. Di 4 hal ini yang perlu dibaca, karena ini kesempatan kita dan ini bagian dari kita menjaga 1 bulan penuh, 1 bulan ini. Karena kalau ini bisa kita jaga, maka terjagalah untuk 1 tahun yang akan datang. Tapi ya, untuk seperti ini ternyata tidak cukup banyak ikhtiar kita. Kita masih butuh tuntunannya Allah. Kita masih butuh bimbingannya Allah. Kita masih butuh pertolongannya Allah. Kita masih butuh arahan Allah, yang artinya apa? Kita masih membutuhkan taufiknya Allah.
penting taufik ini. Karena taufik ini anugerah yang besar. Ya, kita mungkin sudah tahu. Ya, jenengan ngaji sekarang ini. Ngaji, oh 1 bulan harus dijaga. Ya dah, bulan Ramadan ini dijagain. Dengan apa? Sholat isya, sholat subuh berjamaah, dengan qiyamul lail, membaca syahadat tadi 4 doa tadi, membaca Quran. Kita tahu, kita ngaji. Tetapi kadang kita ini masih butuh kekuatan Allah, pertolongannya Allah, berupa taufiknya Allah untuk menjalankan hal itu tadi. Kalau tanpa pertolongannya Allah berat, Pak. Ya, hal yang kecil pun akan menjadi berat, walaupun sudah tahu. Gitu. Nah, ini makanya jenengan bisa hadir di tempat ini, ya, jenengan bisa ngaji tempat ini, ngaji saat ini, jenengan mendapatkan taufiknya Allah. Ini bukan takdir, tapi ini taufik. Benarnya apa? Jenengan kok ya Jumat rene, padahal ya ini kegiatan liyane, nggih betul. Jenengan kok Jumat waktunya bisa sampai sini, ya, sangat mungkin di tengah jalan ada kejadian, ya, sangat mungkin jenengan sakit, sangat mungkin ada kerepotan, tapi jenengan bisa sampai di sini itu murni karena pertolongannya Allah, karena taufiknya Allah. Kalau taufiknya Allah, Pak, mudah, Pak, apapun jadi ringan. Ya, contohnya taufiknya Allah itu apa? Kita bisa belajar para orang-orang soleh, para ulama-ulama terdahulu yang kayaknya nggak mungkin, Pak. Tapi kalau taufiknya Allah mungkin. Contohnya apa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini kalau bulan Ramadan yang tadi hatame ping swidak Quran ini. Saged jenengan. Ya, sedino hatame ping pindho. Jenengan kita hatame juz 30 itu. Imam Asy-Syafi'i boten. Imam Asy-Syafi'i itu dalam sehari hatam 2 kali, dalam 1 bulan hatam 60 kali. Piye mocone? Lha ngoten niku. Nah, ini orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah itu begitu. Ya. Kalau kita sholat qiyamul lail kita itu 8, paling mentoknya 23. Gini betul. Imam Malik niku dalam kondisi biasa dalam sehari sholat sunnahnya 800 rakaat. Turun di kapan? Jenengan yo 20 ya, cek suwe ini. Kamar yo, 20 ya geremeng iki suwe imame. Coba imame rada dawa titik nang geremeng ya. Tapi Imam Malik dalam semalam 800 rakaat, Pak. Terus budi. Imam Ali Zainal Abidin dalam sehari 1000 rakaat. Nek ngeten iki, jono apa carane bayangno gampang. Ngeten gampang. Kalau kali contoh kok iso. Jenengan pernah enggak nek pas salat Jumat wayahe khotib terus turu, Pak? Pernah mboten? Kula wis sering kok ya. Wayang orang itu turunnya 5 menit, tapi rasanya kayak apa? Kayak sedino, gimana? Loh, mana niku? Jadi kayaknya 5 menit, tapi rasanya kayak sehari. Nah, orang-orang soleh yang diberikan taufik oleh Allah tadi, ya kayaknya sehari-hari ya kayak biasa, Pak. Sholat 800 rakaat terus aneh itu boten, yang biasa. Kenapa? Karena mendapatkan taufiknya Allah. Lo nanggap nih, sholat maghrib, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kalian angkat-angkat barang itu nabut putih, Pak. Kalian manol, becak, apa putih? Oh becak. Sholat 5 waktu nih, wis paling dua asar. Berapa menit kira-kira? 5 menit? Waduh, istimewa 5 menit ya. 5 menit istimewa sekali itu. Paling 2 menit ya, 3 menit ya. Gimana? 2 menit. Tapi bagi orang-orang tertentu 2 menit itu abot tinggal manol. Gimana? Nek manol angkat-angkat kayu, angkat-angkat apa? Niku beras, angkat-angkat semen kuat, Pak. Tapi sih cuma 2 menit tok lho, ora kuat. Gimana?
belum mendapatkan taufiknya Allah. Makanya ini penting, ketika kita dapetin taufik ini segera disyukuri, segera dijaga dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan istiqomah begini, jenengan rasakan. Ini coba ya, jenengan istiqomahkan setiap kali niki eling nikmat taufik niki, jenengan mungkin ngelakuin apa ya ente? Syaratnya nih kok, satu disyukuri, dua diistiqomahi, Pak. Begitu dengan istiqomahi, enggak ngelakuin enak. Nggih. Nih misalnya pas Ramadan yang tadi, biasanya abot apa hatam hatam nggih. Lagi Quran hatam, jenengan istiqomah lagi, nanti ente. Nih, karena taufik ini memang ya ini kok saking pertolongannya Allah sampai begitu. Makanya saya merasa hidayah taufik ini justru yang harus diminta kepada Allah. Kalau perlu disolati hajat khusus, ya Allah saya minta taufik ini, karena dengan taufik inilah kita kemudian bisa menjalankan ibadah tadi. Dengan taufik ini kita bisa jagain Ramadan kita, dengan taufik ini kita bisa jagain Jumat kita. Kalau kita bisa jagain Jumat kita, maka akan terjaga dalam satu pekan. Kalau kita bisa jagain Ramadan kita, Allah jagain dalam satu tahun. Artinya apa? Insya Allah nanti sampai akhir hidup kita dijaga oleh Allah. Ya, termasuk ditutup dengan, kalau pengen dijaga untuk seumur hidup kita, ditutup dengan haji. Kalau haji itu bisa kita dapatkan, Rasulullah mengatakan tidak ada anugerah pahala bagi orang yang haji mabrur kecuali apa? Masuk surga. 3 hal ini ya. Jumat itu dijaga, makanya dengan Jumat dengan Riki. Pada asar sampai maghrib di sini itu dalam rangka menjaga hari Jumat. Mungkin jangan jaga, ya Ramadan kita jaga, apa akhir hidup kita akan terjaga. Bentuk nanti kepleset itu ya nopo, ya bentuk keplesetnya kita, bentuk tidak terjaganya kita. Ini ada orang yang sudah mohon maaf, ya secara usia itu tanda petik itu bahasanya kok, wis mampu lemah, ya paham ya? Wis mampu lemah itu wis gegerin jengklek ya. Ini berarti mampu lemah, gegerin wis gak tegak meneh. Lho ngoten niku jek kepikiran donya gak mari-mari. Padahal wis mampu niku ya. Padahal batasannya niku Allah ngajari orang kalau sudah usia 40 tahun. Ingat, usia ini kan. Nah, dibagian. Niki usia 0, niki usia 40 tahun. Dan 40 tahun berarti kan muternya tentu, gitu betul. Berarti apa? Persiapan balik niki. Awalnya niki mulai naik. Ini umur 35 ngotot urusan dunia pantas. Memang aja kuat-kuatin. Tapi di 40 tahun kok ijek bingung, ijek ngurusi dunia tok ae. Alami 60 tahun, wis kok ijek bingung ngeten iki. Berarti itu tanda-tanda jauh dari taufiknya Allah. Itu makanya kita minta sama Allah, ini as'aluka hidayatul taufik, ya Allah saya minta taufik. Nanti dituntun Pak, dituntun kita akhirnya Pak ngerti balik kita. Jadi makanya disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu orang yang paham tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Ya paham nek biyen iku kok Gusti Allah dan kemudian mesti balik teng Gusti Allah. Artinya apa? Pikirane, perasaane, awake niku diken balik teng Gusti Allah. Bukti nih, kenapa nek yang udah sepuh niku nek sing pikun, ya. Nek sing sampai kali ku anak-anak boleh niku secara fisik pun kalau Gusti Allah tidak ngoten. Niku secara fisik kalau Gusti Allah tidak ngoten, tudune napa? Kudune atine, pikirane kudu padha ngoten. Ya, wonten sing kok ngoten niku sing sepuh ya Allah. Ya, sepuh-sepuh joget ngoten. Cek TikTok kan ya. Terus ku kowe cek TikTok. Engko akan mati di TikTok ngoten ya. Niku.
Niki pertanyaan apa? Berarti betul paham bahwa dia akan kembali ke Allah, dan mestinya kembali ke Allah itu mesti membawa husnudzon dengan Allah, membawa baik sangka dengan Allah, mestinya derek taat dan Gusti Allah. Niku Allah ya Pak. Ya. Niku bisa jadi niku karena Jumatnya tidak terjaga, Jumatnya bleset, Ramadan bleset, akhirnya Pak uripe bleset. Ngoten. Akhirnya apa? Wis tuwek jadi mikir anak iki untuk warisan atau ora warisan. Tuh. Cek bingung mikir anaknya. Padahal belum tentu anaknya nanti ketika meninggal belum tentu mikir no bapak ibu B. Lo udah cerita. Niki dulu mantan Kodim. Yo, suki katanya ya. Enten. Niku ibu terlunta-lunta dalam kondisi diusir anaknya pada saat bapaknya kuburan ijek teles Pak maksudnya. Ya, kuburan ijek teles. Anaknya wis gegeran perkara warisan. Ya, wis perkara warisan ibuke diusir, omahe didol pengen dibagi. Wonten niku. Ini termasuk Mapunten salah satu tempat sing didameli Ustaz Somadi. Niku bapak yang sudah meninggal, sudah diwakafkan, sudah ini anaknya minta. Akhirnya itu diminta ini. Jadi apa? Ya nopo coba wong tua niki wis diwakafno, ternyata apa? Anaknya satu anak yang dia tidak rela untuk apa namanya itu tadi. Dan akhirnya apa? Ya habis juga. Dewa tadi. Nah, kalau niku terus terang gemi dawa apa? Dawe abah kula seneng ngeten, mulai cilik sak keluarga itu mulai dididik kali abah kula. Selalu dibilang ngeten, awakmu ojo arep-arep warisanku. Ngoten niku. Ngoten niku mulai cilik, tempu di mawon mesti gini, kowe ojo arep-arep warisanku. Kowe wis tak pinterno, wis urusan kemari kata gitu. Dan hada min fadli rabbi, alhamdulillah. Ya kami ke satu keluarga karena dididik begitu sama ayah kita. Gak pengen Pak arep-arep warisan Pak. Ya, akhirnya Pak semua warisan itu miliknya orang tua kita. Akhirnya Pak semua diwakafin. Rumah yang milik orang tua wakafin. Jadi nopo sekeco kula nek wangsul mboten wangsul teng dulur kula wangsul teng griyane bapak kula teng sawahe bapak jika pelem sapa peleme bapak kula dudu balik peleme bapak dulur kula kenapa gak diwaris. Nah itu berapa banyak orang tua yang tadi mikirnya sampai kedawat, ya sampai akhirnya lari nih bahwa dia harus kembali ke Allah. Lalu makanya waktu ini jaganya nih, dijaga Jumat ini. Makanya nggak iso Jumat itu libur pun caranya nopo. Libur ini nggak iso kecuali minimal ba'da asar sampai maghrib. Ini kudu dengan liburkan. Untuk apa? Untuk jenengan balik ke Allah, dijaga dengan Allah. Allah berkali paling dalan. Kue ini pengen selamat, cukup Jumatmu. Loh, betul. Sunatnya kudu napa kudu dilakoni. Makanya dilakoni Gusti Allah turun taufiknya. Loh, betul. Makanya ada istilah hidayah niku dicari dan hidayah itu diberi. Hidayah dicari gimana contohnya? Gini kok setiap Jumat jenengan niat pokoknya Jumat aku gak mau diganggu, pokoknya mari asar aku ngaji, aku sholawat, aku zikir pun betul. Niku dicari. Karena dicari maka Allah akan memberi. Bentuknya apa tadi? Diberikan taufik. Nanti ngelakoni apa-apa itu jadi enteng Pak. Dia mulai koyok ditangani dewi. Ya, ngaji Quran rasanya enteng. Sholat biasa ngantuk dan tidak ngantuk. Lu tadi. Iku lho, sholatnya orang menit toh. Tapi ketua sudah apa ya? Semua tanya, miali, tangi dalu kalian nonton sepak bola ini apa putih? Sepak bola itu berjam-jam tuh ya. Jenengan pada tangi maklum, sholat rakaat itu nilainya pun luar biasa. Lihat luar biasa. Nih sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah mengatakan, "Rakaatani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat. Renek samlit berarti ya. Rakaat atau 2 rakaat wis aku samlit berarti 2 menit. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia
seisinya. Kalau berarti ada orang kaya sedunia yang punya isi sak dunia. Betul betul. Ya sing direne sing sugih sak sugih, ora duwe sak donya. Jenengan cukup 2 rakaat niku nilainya jenengan diberi dunia sak isinya. Berarti sangat amat kaya raya itu. Tapi seorang menit itu ya wabah. Kenapa? Karena tadi belum dipelajari, belum dicari, dan kemudian belum diberi. Jadi dengan ngaji, terus kemudian nanti terus itu koma akhirnya kok dientengno. Rasanya kok nek gak sholat 2 rakaat koyo sing ilang, koyo rugi. Nah sampai disebutkan satu riwayat ya para ulama niku ya sholat ba'da subuh kan sebenarnya butuh nangsal, gitu betul. Karena waktu diharapkan ba'da subuh, ba'da asar. Tapi kalau sudah istiqomah sholat 2 rakaat sebelum subuh, andaikan jenengan pas subuh niku kok telat, ya tahu-tahu jenengan ke masjid, imam wis wayahe sholat subuh, durung sholat sunnah 2 rakaat, maka boleh mengqadha di waktu yang waktu itu haram. Karena saking penting ini. Ya, sholat subuh kok telat, urung rakaat itu, karena kok untuk dunia saya isine, sogeng nih. Tapi niku abot rasane nek boten dipelajari, nek boten ngaji, nek boten diberi kali Gusti Allah. Makanya lihat ya Allah, kalau saat ini niat ngaji ya zikir setiap Jumat sampai mati. Niatnya ngoten. Jadi jenengan niat ngoten berarti dicatat setiap Jumat jenengan ngaji. Kok enak golose sedina rong dina, pokoknya niat, mboten golose karena sengaja lho, ya. Karena niatnya sedina rong dina tetep dicatat nih. Asalkan mboten sengaja, oh ada kerepotan, mboten iki udur terus ngaji meleh, mboten tetep dicatat mboten. Termasuk niku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sampai mati. Berarti apa? Nanti jenengan misalnya kok meninggalnya di malam hari atau mantu isak meninggal, jenengan jadi catat nih. Dicatat apa? Dicatat orang yang sholat sunnah sebelum subuh. Loh ini kewenangan ngoten. Nah, ini pentingnya ngoten ya. Nah, saat ini niat meleh Gusti Allah, ya Allah kula niat jogo Jumat kula ya jaga dengan amal-amal ibadah kula setiap Jumat baca Yasin, baca tahlil, baca kahfi, ngaji nggih setiap Jumat jaga sholawatan di sini ya zikir di sini. Nah niku diniati ngoten. Terus niku ya Ramadan iki mumpung jenengan masih diberi kesempatan karena kita tidak tahu umur itu kapan. Ya. Kemarin itu Masya Allah sama namanya dari Jakarta itu sehat, kita nggak ngerti umurnya, paling tidak mulai lihat menjaga Ramadan kita sehingga kita